Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia, khusus bagian tetapan kesetimbangan dan disosiasi. Kita bahas dulu tentang tetapan kesetimbangan. Sebelumnya bisa kita lihat di sini, dalam keadaan setimbang, pada suatu reaksi kesetimbangan, ini terdapat hubungan yang erat antara konsentrasi reaktan dengan konsentrasi produk. Ingat, reaktan itu ada di sebelah kiri dan produk itu ada di sebelah kanan reaksi. Dari keadaan tersebut, diperoleh hubungan antara rumus yang memberikan harga tetap pada temperatur tetap dan persamaan kimia. Ini dikenal dengan hukum kesetimbangan, di mana hukum kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi zat-zat produk. Kesetimbangan kita tulis K sama dengan, ingat penulisan konsentrasi bisa kita tulis kurung siku, kemudian kita tulis produknya yaitu NH3 dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaktan. Bisa kita lihat di sini reaktannya yaitu ada N2 dan H2, maka bisa kita tulis konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2. Kemudian masing-masing dipangkatkan dengan harga koefisien reaksinya. Ingat, koefisien ini dilihat pada angka di depan senyawanya. Kita lihat di sini koefisiennya pada NH3 yaitu 2 ya. Bisa kita tulis di sini pangkat 2. Kemudian kita lihat di sini pada N2, di sini di depannya tidak ada angka. Itu artinya koefisiennya 1, maka bisa kita tulis di sini pangkat 1. Kemudian pada H2, di sini koefisiennya 3, maka kita tulis di sini pangkat 3. Jadi seperti itu untuk hukum kesetimbangan, di mana untuk harga kesetimbangan ini, yaitu menghasilkan harga tetap, kemudian diukur pada temperatur tetap. Selanjutnya kita lihat di sini, tetapan kesetimbangan itu ada 2. Yang pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC, yaitu tetapan kesetimbangan pada keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh konsentrasi, di mana konsentrasi yang berperan adalah konsentrasi yang berfasa larutan atau aqueous dan gas. Selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk perhitungan dari rumus KC. Bisa kita tulis di sini, contoh reaksinya, yaitu M dikali A ditambah N dikali B menjadi P dikali C ditambah Q dikali D. Di mana M, N, P, dan Q ini merupakan koefisien reaksinya. Kemudian kita peroleh di sini, sesuai dengan hukum kesetimbangan sebelumnya, K sama dengan hasil kali konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Sehingga di sini kita peroleh konsentrasi dari produknya yaitu ada C dan D, sehingga kita tulis di sini konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya P dikali konsentrasi dari D dipangkatkan koefisiennya Q dibagi konsentrasi reaktannya, yaitu ada A, dipangkatkan koefisiennya M, dikali konsentrasi dari B, dipangkatkan koefisiennya N. Kemudian di sini terdapat catatan di mana zat padat atau solid dan liquid ini tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Hal ini karena berapapun jumlah zat padat tersebut, ini tidak akan mempengaruhi nilai konsentrasinya, sehingga nilainya konstan dan dianggap 1. Inilah mengapa zat padat itu tidak diikutkan dalam perhitungan. Oke, sehingga di sini konsentrasi yang berperan untuk perhitungan KC adalah konsentrasi yang berfasa larutan dan gas. Selanjutnya kita lihat pada contoh soal. Diketahui reaksi kesetimbangan, yang ditanya rumusan tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah
Bisa kita lihat di sini dari prinsip rumus perhitungannya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke rumus perhitungan Kc, pada reaksinya ini selalu kita setarakan terlebih dahulu. Kita lihat di sini reaksinya sudah setara ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk perhitungannya Kc, konsentrasi dari produknya di sini terdapat fase solid dan fase gas. Ingat, fase solid tidak masuk perhitungan. Sehingga di sini yang masuk perhitungan adalah CO2. Kita tulis di sini konsentrasi CO2 dipangkatkan koefisien CO2 yaitu 1 per konsentrasi dari reaktannya. Kita lihat di sini reaktannya fasanya solid, maka ini tidak masuk perhitungan. Sehingga di sini pada reaktannya di sini tidak ada, sehingga di sini kita peroleh rumusan tetapan kesetimbangannya yaitu konsentrasi CO2 dipangkatkan 1. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Di sini diketahui 1 mol CO dan 1 mol H2O direaksikan dalam bejana bervolume 1 liter sampai terjadi kesetimbangan. Dan pada saat tersebut masih tersisa 0,2 mol CO. Yang ditanya, tentukan harga kesetimbangan Kc. Bisa kita lihat di sini untuk prinsip perhitungan rumus dari Kc. Kemudian kita lihat di sini untuk langkah pengerjaannya. Yang pertama, tulis mol MRS, yaitu mol mula-mula reaksi setimbang yang diketahui pada reaksi. Bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, reaksinya sudah setara. Selanjutnya di sini, kita tulis langkah pertama, mol mula-mula, mol reaksi, dan mol setimbang. Kita lihat di sini, mol mula-mulanya pada soal diketahui 1 mol CO. Bisa kita tulis di sini 1 mol. Kemudian pada H2O itu juga 1 mol. Kemudian pada CO2 dan H2, mol mula-mula ini belum terbentuk. Kemudian setelah direaksikan, diperoleh pada saat kesetimbangan, diperoleh mol CO. Bisa kita tulis di sini pada saat setimbang mol CO 0,2 mol. Selanjutnya, dari yang diketahui ini bisa kita peroleh mol yang bereaksi pada CO yaitu 1 dikurangi 0,2, kita peroleh di sini 0,8 mol. Kemudian pada H2O, mol yang bereaksi, kita lihat di sini koefisien H2O itu 1, kemudian koefisien CO itu juga 1, sehingga 1 per 1 dikali 0,8 diperoleh 0,8 mol. Kemudian pada CO2, di sini koefisiennya juga 1, sehingga mol yang bereaksi juga sama ya, 0,8 mol. Pada H2 itu juga sama, koefisiennya 1, sehingga mol yang bereaksi 0,8 mol. Selanjutnya, bisa kita tulis langkah kedua, yaitu mencari mol saat setimbang. Bisa kita tulis di sini, pada saat setimbang CO sudah diperoleh, karena tadi diketahui. Kemudian mol setimbang pada H2O, kita peroleh di sini 1 dikurangi 0,8, 0,2 mol. Kemudian pada CO2, 0,8 mol. Pada H2, 0,8 mol. Selanjutnya, langkah ketiga bisa kita cari nilai Kc, yaitu dengan rumus Kc sama dengan konsentrasi dari produk. Kita lihat di sini, produknya, keduanya ini fasanya gas, maka semuanya masuk perhitungan, sehingga kita tulis di sini konsentrasi CO2 dipangkatkan koefisiennya, di situ koefisiennya 1 ya, dikali konsentrasi H2 dipangkatkan koefisiennya, di situ koefisiennya 1, dibagi konsentrasi reaktannya. Kita lihat di sini reaktannya semuanya fasanya gas, maka masuk perhitungan. Kita tulis di sini konsentrasi CO dipangkatkan koefisiennya 1 ya di situ, dikali konsentrasi H2O dipangkatkan koefisiennya di situ 1 ya. Selanjutnya,
Ingat rumus konsentrasi, molaritas sama dengan mol dibagi volume, di mana N ini merupakan mol ya. Kemudian V-nya ini merupakan volume. Dan M-nya ini merupakan konsentrasi. Kemudian, mol yang kita gunakan yaitu mol saat keadaan setimbang. Yaitu yang ini ya. Selanjutnya bisa kita tulis di sini. Konsentrasi CO2, mol CO2 yaitu 0,8 dibagi volumenya. Volumenya pada soal yaitu 1 liter ya. Dipangkatkan koefisiennya 1 dikali konsentrasi H2, molnya di situ 0,8 dibagi volumenya 1 dipangkatkan 1 dibagi konsentrasi CO. Pada CO, molnya 0,2 dibagi volumenya 1 dipangkatkan 1 dikali konsentrasi H2O, molnya 0,2 dibagi volumenya 1 dipangkatkan 1. Setelah dihitung, diperoleh nilai Kc sama dengan 16. Jadi, harga Kc untuk reaksi tersebut adalah 16. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan parsial spesi yang berfasa gas pada suatu sistem kesetimbangan pada keadaan tertentu. Sehingga bisa kita peroleh di sini, fasa yang digunakan adalah fasa gas ya. Kemudian, untuk perhitungannya, bisa kita lihat di sini ada suatu reaksi, di mana untuk perhitungan rumus Kp, ini prinsipnya sama seperti hukum kesetimbangan, namun yang digunakan adalah tekanan parsialnya. Sehingga kita peroleh di sini, tekanan parsial atau Kp sama dengan hasil kali tekanan parsial produk, kemudian dipangkatkan koefisiennya, dibagi hasil kali tekanan parsial reaktannya, dipangkatkan koefisiennya, di mana untuk tekanan parsial dari suatu zatnya, ini bisa kita simbolkan P, kemudian di sini bisa kita tulis nama zatnya, kita tulis di sini zat gitu ya. Kemudian ini merupakan simbol dari tekanan parsial. Selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk rumus Kp-nya, yaitu hasil kali tekanan parsial produk. Kita lihat di sini produknya itu ada C dan D. Kita tulis PC dipangkatkan koefisiennya P di sini dikali tekanan parsial D dipangkatkan koefisiennya Q dibagi hasil kali tekanan parsial reaktannya. Di sini ada A dipangkatkan koefisiennya M dikali tekanan parsial dari B dipangkatkan koefisiennya N. Kemudian, jika pada soal tidak diketahui nilai tekanan parsialnya, tetapi diketahui nilai tekanan totalnya dan mol total, maka ini bisa kita cari tekanan parsial dari suatu zatnya, yaitu dengan rumus tekanan parsial dari suatu zat. Misalkan di sini tekanan parsial dari zat A sama dengan Na, ini merupakan mol. Ingat, N ini merupakan simbol dari mol, sehingga di sini tekanan parsial dari A sama dengan Na ini merupakan mol dari zat A dibagi mol dari totalnya dikali tekanan totalnya. Selanjutnya bisa kita lihat pada soal. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Di sini terdapat reaksi, kemudian gas N2O4 ini dimasukkan ke dalam wadah yang volumenya 5 liter. Jika gas N2O4 yang dimasukkan 10 mol dan dalam keadaan setimbang terdapat 4 mol gas NO2 dan tekanan total gas yaitu 10 atm. Yang ditanya harga Kp reaksi kesetimbangan pada suhu tersebut. Bisa kita lihat di sini tidak diketahui nilai tekanan parsial, sehingga perhitungannya kita perlu cari dulu nilai tekanan parsial dari masing-masing zat.
Kemudian untuk langkah pengerjaannya, yang pertama yaitu tulis mol MRS mula-mula reaksi setimbang yang diketahui pada reaksi. Sebelumnya, bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kita lihat di sini reaksinya sudah setara ya. Kemudian di sini bisa kita tulis langkah pertama. Kita tulis mol mula-mula, mol reaksi, dan mol setimbang. Mol mula-mula pada soal diketahui gas N2O4 dimasukkan 10 mol. Sehingga kita tulis mol mula-mula pada N2O4 10 mol. Kemudian mol mula-mula pada NO2 ini belum terbentuk. Kemudian pada soal, dalam keadaan setimbang, ini terdapat 4 mol gas NO2. Bisa kita tulis di sini, pada saat setimbang, mol NO2 4 mol. Selanjutnya di sini, bisa kita lengkapi dulu mol yang bereaksi. Pada NO2, karena mula-mula belum terbentuk, maka mol yang bereaksi sama dengan mol saat setimbang. Sehingga kita peroleh 4 mol. Kemudian, mol yang bereaksi pada N2O4, ini kita peroleh dari perbandingan koefisiennya dikali mol. Sehingga diperoleh koefisien N2O4 itu 1 per koefisien NO2 itu 2. Sehingga diperoleh 1/2 dikali molnya dikali 4. Sehingga diperoleh 2 mol. Selanjutnya langkah kedua yaitu cari mol setimbang. Kita tulis di sini langkah kedua. Mol saat setimbang pada N2O4 yaitu 10 dikurangi 2, 8 mol. Kemudian pada NO2 mol setimbangnya 4 mol. Selanjutnya bisa kita cari nilai Kp. Tetapi di sini karena tekanan parsial belum diketahui, maka bisa kita cari dulu tekanan parsial dari zatnya. Kita cari di sini, pada NO2 ini fasanya gas, maka ini masuk perhitungan. Sehingga kita cari tekanan parsial dari NO2 sama dengan mol NO2 dibagi mol total dikali tekanan total. Sama dengan, ingat, mol yang kita gunakan adalah mol pada saat keadaan setimbang. Kemudian, mol totalnya itu juga pada saat keadaan setimbang. Sehingga kita peroleh di sini mol total sama dengan 8 mol ditambah 4 mol sama dengan 12 mol. Sehingga bisa kita tulis di sini mol NO2 yaitu 4 per mol totalnya 12 dikali tekanan totalnya 10 sama dengan 10/3 atm. Kemudian bisa kita cari tekanan parsial yang lain. Kita lihat di sini pada N2O4 ini fasanya gas, maka ini masuk perhitungan. Bisa kita cari tekanan parsial dari N2O4 sama dengan mol N2O4 dibagi mol total dikali P total sama dengan mol N2O4 yaitu 8 per mol totalnya 12 dikali tekanan totalnya 10 sehingga diperoleh 20/3 atm. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai mol, maka bisa kita cari nilai Kp. Kita tulis di sini langkah ketiga, yaitu mencari nilai Kp sama dengan tekanan parsial dari produknya. Di sini produknya NO2, fasanya gas, maka masuk perhitungan. Kita tulis di sini tekanan parsial dari NO2 dipangkatkan koefisiennya 2 ya, dibagi tekanan parsial dari reaktannya. Di sini reaktannya N2O4, fasanya gas, maka masuk perhitungan. Kita tulis di sini, dipangkatkan koefisiennya 1 ya, sama dengan tekanan parsial NO2 10/3 pangkat 2 per tekanan parsial N2O4 20/3 pangkat 1 sama dengan 5/3. Jadi, harga Kp untuk kesetimbangan tersebut adalah
5/3. Selanjutnya kita bahas tentang disosiasi. Disosiasi ini merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Bisa kita lihat di sini, misalkan terdapat senyawa Ab5, kemudian terurai menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu Ab3 dan B2. Kemudian kita lihat di sini, reaksi disosiasi adalah suatu reaksi setimbang dalam suatu sistem tertutup, di mana sebuah zat terurai menjadi beberapa zat. Ingat, reaksi setimbang bisa kita lihat dari tanda anak panahnya, yaitu bolak-balik. Ini menunjukkan reaksi setimbang. Kemudian, ini terjadi dalam sistem tertutup. Ingat, sistem tertutup merupakan sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi ini tetap berada dalam sistem. Karena pada sistem tertutup itu tidak terjadi pertukaran materi. Hanya dapat terjadi perpindahan energi. Kemudian di sini reaksinya terurai menjadi beberapa zat. Yang ini ya, menjadi beberapa zat. Jadi seperti itu ya untuk reaksi disosiasi. Kemudian untuk mengetahui berapa bagian zat yang terdisosiasi atau berapa bagian zat yang terurai, ini digunakan derajat disosiasi atau alfa. Kemudian derajat disosiasi ini bisa kita peroleh dari perbandingan antara jumlah mol yang terurai dengan jumlah mol mula-mula. Atau bisa kita tulis di sini, alfa sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula. Di mana mol terurai ini sama dengan mol yang bereaksi. Bisa kita lihat di sini contoh untuk perhitungan dari derajat disosiasi. Di sini diketahui reaksi kesetimbangan disosiasi dari zat HI terurai menjadi H2 dan I2. Kemudian di sini 0,1 mol HI itu dipanaskan, kemudian 0,02 mol HI bereaksi. Maka nilai derajat disosiasi HI adalah, bisa kita lihat di sini, yang terdisosiasi adalah HI. Maka kita lihat mol yang terurai atau yang bereaksi pada HI dan mol mula-mula pada HI. Bisa kita tulis di sini, mol mula-mula pada HI bisa kita tulis di sini N mula-mula HI. Pada soal diketahui 0,1 mol. Kemudian 0,02 mol HI bereaksi. Artinya mol HI yang bereaksi itu sama dengan mol yang terurai. Kita tulis di sini N terurai pada HI sama dengan 0,02 mol. Sehingga bisa kita tulis di sini nilai derajat disosiasi dari HI, alfa HI, sama dengan N terurai. Ingat yang terurai yaitu punyanya HI dibagi N mula-mula dari HI. Sama dengan mol terurainya yaitu 0,02 mol dibagi mol mula-mulanya yaitu 0,1 mol. Sama dengan 0,2. Jadi di sini kita peroleh bagian HI yang terurai yaitu 0,2. Atau kalau misal kita buat ke dalam persen, maka di sini kita kalikan 100%. Maka di sini bagian yang terdisosiasi atau yang terurai yaitu 20%. Selanjutnya pada contoh soal di sini diketahui disosiasi pada N2O4. Kemudian di sini diperoleh pada saat setimbang diperoleh perbandingan jumlah mol N2O4 dan NO2 adalah 2:1. Yang ditanya adalah derajat disosiasinya. Maka di sini bisa kita cari derajat disosiasinya dari perbandingan jumlah mol saat setimbangnya. Bisa kita lihat di sini rumus yang digunakan dan langkah pengerjaannya. Bisa kita tulis mol mula-mula reaksi setimbang. Di mana sebelum kita tulis mol mula-mula reaksi setimbang, bisa kita misalkan terlebih dahulu mol mula-mula N2O4 sama dengan X mol. Selanjutnya di sini perlu kita cari dulu mol yang bereaksi, yaitu dari prinsip rumus derajat disosiasinya,
kita tulis dulu alfa sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula. Kemudian kita peroleh di sini mol terurainya sama dengan alfa dikali mol mula-mulanya, tadi kita misalkan X. Sehingga diperoleh alfa X mol. Selanjutnya, bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kemudian kita tulis di sini, langkah pertama, kita tulis mol mula-mula, mol reaksi, dan mol setimbang. Mol mula-mulanya yaitu X mol. Kemudian mol mula-mula pada NO2 ini belum terbentuk. Kemudian mol yang bereaksi pada N2O4 yaitu alfa X mol. Kemudian pada NO2 di sini koefisiennya 2, maka 2/1 dikali alfa X diperoleh 2 alfa X mol. Kemudian kita peroleh di sini langkah kedua, cari mol setimbangnya. Kita peroleh di sini mol setimbang pada N2O4 yaitu X dikurangi alfa X, atau bisa kita tulis 1 min alfa X mol. Kemudian pada NO2 mol setimbangnya yaitu 2 alfa X mol. Selanjutnya langkah ketiga, bisa kita cari nilai disosiasinya. Pada saat setimbang, mol kita tulis N dari N2O4 banding mol dari NO2 sama dengan 2/1. Kemudian kita tulis mol N2O4 pada saat setimbang, yaitu yang ini ya. Kita tulis di sini mol N2O4 1 dikurangi alfa X per mol NO2 2 alfa X sama dengan 2/1. Kemudian nilai X-nya ini bisa kita bagi ya, kita coret diperoleh 1. Selanjutnya kita kali silang, sehingga di sini diperoleh 4 alfa sama dengan 1 min alfa. Kemudian diperoleh 5 alfa sama dengan 1. Sehingga nilai alfa sama dengan 1/5. Jadi, derajat disosiasi atau alfanya adalah 1/5. Sehingga jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu untuk materi tetapan kesetimbangan dan disosiasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.